Anggar. Budak teh. Dan dia nyala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para bapak, para ibu ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah, bertatap muka di malam Ahad. Mudah-mudahan majlis kita ada dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan khairul quruni al-qarni, tsumma alladzi yalunahum alladzi yalunahum. Sebaik-baiknya masa zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku dan zaman setelahnya. Apa yang dimaksud dengan khairul quruni qarni? Sebaik-baiknya masa zaman adalah zamanku. Padahal yang namanya zaman atau waktu itu sesungguhnya netral. Nggak ada waktu yang menguntungkan, nggak ada waktu yang merugikan. Karena as teu aya. Sigana poe ieu mah poe naas. Kaluar ti Tajong. Terus ti Soledad, bieu di udag anjing. Gitu. Nggak ada yang namanya waktu naas. Seluruh waktu sama. Gitu. Nggak ada waktu yang menguntungkan, nggak ada waktu yang merugikan. Yang ada adalah tergantung kita yang mengisinya. Itulah nanti yang disebut dalam surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu. Waktu di sini disebut asar. Asar itu setelah duhur, sebelum maghrib. Gitu. Asar itu artinya asaro, hasil memeras. Hasil memeras itu asar. Makanya ada yang disebut dengan al-muqsirat. Santan disebutnya asar karena santan hasil perasan. Kapan manusia mendapatkan hasil dari bekerjanya? Itu pasti di waktu asar, setelah dia memeras keringat. Kalau ada orang yang kerja di kita jam 9 sudah minta gaji, diberi dicarekan, carekan.
isu keneh geus minta gaji kesange can keluar gitu. Kapan manusia akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya? Ketika usianya sudah asar, sebelum maghrib, di usia 40, 50, 60, 70, maka dia akan mendapatkan dari hasil kerja dari mulai fajar, duha, duhur, baru asar. Gitu. Nah, Allah menyatakan wal asri, demi waktu, semua manusia pasti rugi. Bukan waktunya yang merugikan, tapi rugi karena akumulasi. Karena lama dia tidak mengisi waktu dengan hal-hal baik, maka nanti ada ujungnya waktu berakumulasi membuat dia rugi dan gagal. Gitu. Jadi akumulasi. Gitu. Kalau sekali tidak sholat, gitu, itu mungkin bukan tidak ada masalah, bermasalah. Tapi tidak akan terlalu bermasalah kalau dia memperbaiki diri. Tapi tiap hari tidak sholat, 1 minggu lah, 1 bulan lah, 1 tahun lah, bertahun-tahun dia tidak sholat, datang kematian. Itulah yang disebut dengan wal asri. Gitu. Demikian juga kesuksesan. Orang ujug-ujug sukses. Sukses itu akumulasi. Gitu ya, sukses dalam bidang umpamanya ilmu, sukses dalam bidang usaha, sukses juga dalam bidang keluarga, pasti ujug-ujug. Gitu, dia rajut detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, gitu, jam demi jam, 1 bulan, 1 minggu, 1 bertahun-tahun, maka akan sampailah. Gitu. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku, bukan masanya, bukan zamannya, tapi yang mengisinya. Tapi siapa yang mengisi? Gitu. Walaupun masjid ini tempat yang baik, penuh dengan keberkahan, gitu. Tapi kalau umpamanya orang ada masjid tidak dipakai ibadah, maka masjid tetap tidak bernilai barokah. Gitu, rajin ke masjid pas tunduh we. Sok ngeunah sare di masjid. Gitu. Ya, enggak akan. Gitu. Walaupun Mekah yang disebut negeri dengan penuh keberkahan, tapi kalau sifatnya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, maka enggak ada maknanya. Gitu. Demikian juga hadirin sekalian, walaupun rumah kita biasa, walaupun mungkin ada aula, ada gedung, tapi kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, maka itu rumah bermakna ibadah. Makanya doanya Allahumma anzilni munzalan mubarak. Ya Allah, tempat di rumah yang penuh dengan keberkahan. Rumah seperti apa? Ij'alu buyutakum kiblah. Jadikanlah rumah itu pusat kegiatan ibadah. Wa aqimus sholat, sarolat didinya. Makanya yaitu Rasulullah menyatakan abdulus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Itu. Jadi sholat wajib abdolnya bagi laki-laki di rumah. Tapi abdolnya sholat sunat bagi laki-laki. Maaf, sholat wajibnya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Supaya dua-duanya makmur. Masjid makmur dengan sholat wajib, rumah makmur dengan sholat sunat. Karena kita diperintah untuk memperbanyak tempat sujud. Makanya beres sholat wajib, di sini sholat sunatnya jangan di tempat sholat wajib. Bergeser, baik ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Dalam rangka apa? Memperbanyak tempat sujud. Demikian juga di rumah. Karena nanti bumi akan berkata. Bukan kalau bulan bisa ngomong. Bumi pasti akan ngomong. Gitu ya. Yauma idzin tuhadditsu
akhbaroha, pada waktunya nanti bumi akan menceritakan kabar yang terjadi di atasnya. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat bepergian kemanapun, ketika di sana ada panggilan adzan, maka berhentilah, kemudian sholatlah di mana kita dipanggil. Sholatlah di mana panggilan adzan. Idza adrokathu shalah falyusolli ilaiha. Kalau dipanggil sholat, sholatlah di tempat kita dipanggil. Iya, itu. Pas mau ke Bandung ada panggilan pakai kendaraan sendiri, maka berhenti di sana sholat. Rajin eureun RKI. Nanti catatannya hanya kencing. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi bukan waktunya, tapi siapa yang mengisinya. Gitu. Demikian. Jadi nggak ada generasi terbaik kecuali generasi Rasul. Kemudian setelah Rasul, sahabat, dan setelah sahabat terus setelahnya. Kenapa? Karena memang prototipnya luar biasa. Prototipnya luar biasa. Lahir manusia yang istimewa, yang tiada duanya. Itu. Bapak Ibu sekalian, luar biasanya sahabat. Luar biasanya sahabat. Kalau Nabi udah pasti, Pak. Luar biasanya sahabat. Itu dia dakwah dengan cara menyampaikan surat-surat Nabi. Kan ada surat-surat Nabi ke raja-raja. Itu coba dari Mekah ke Romawi. Ke Romawi Timur yang sekarang jadi Turki. Itu Istanbul. Coba pada saat itu, Pak, belum ada alat transportasi kecuali onta atau kuda. Coba pada saat itu begitu, sahabat bersemangat untuk datang tanpa berpikir berapa biaya perjalanan dinas. Nggak berpikir berapa biaya perjalanan dinas. Nggak berpikir bagaimana keselamatan, di mana tidur. Luar biasa, Pak. Dia sampaikan surat ke Raja Hirokla. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka, min Muhammadin Abdullah wa Rasul ila Hirokla adimir Rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna alaika itsmal liyarisin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita ngirim surat WA, salam, bukan dengan bismillah. Gitu. Ya, lihat Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis. Gitu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim.